Assalamualaikum, halo teman-teman yang sehobi dan menyukai tanaman anggur. Kali ini kita akan membahas tentang teknik sederhana, yaitu kesimpulan dari sekian banyak cara untuk membuahkan anggur. Benar ya, semakin banyak cara, juga semakin banyak tekniknya. Akhirnya bikin teman-teman pusing sendiri, sampai mengira begitu susahnya dalam menanam anggur. Kesulitan itu terutama dalam membuahkan. Agar berbuah, harus pakai yang pupuknya ini, harus yang pupuknya itu. Belum lagi menunggu waktu yang lama, sampai setahun ternyata nggak berbuah. Tapi ada juga yang menanam anggur, baru 3 bulan sudah berbuah. Padahal hanya pakai media tanam yang subur atau pupuk yang sederhana saja. Nah, video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama, supaya lebih terbantu dan sukses berbudidaya tanaman anggur. Anggur sebenarnya sama dengan tanaman buah yang lain. Malah berdasarkan data sekarang, anggur bisa dibuahkan pada usia 3 bulan saja. Ini artinya tanaman anggur jauh lebih mudah dibuahkan dibandingkan dengan tanaman buah lainnya. Nah, pada video ini, saya akan memberikan teknik sederhana, juga kesimpulan dari semua teknik yang dilakukan oleh para penghobi tanaman anggur. Teknik ini sudah saya amati dari awal menanam anggur sampai sekarang. Sudah dari 2015, ada sekitar 8 tahun dan memang benar adanya. Apapun teknik yang sudah dicoba, kesimpulannya adalah cara ini. Teknik ini saya sebut dengan sistem SCP. Bagaimana teknik membuahkan anggur dengan sistem SCP ini? Mari simak penjelasannya berikut ini. SCP merupakan kependekan dari istilah yang disusun berdasarkan huruf awal sistemnya, yaitu S, C, dan P. Pertama, dimulai dari huruf S. S artinya adalah suburkan. Pada tahap ini, fokuskan hanya pada kesuburan tanaman. Jangan bayangkan untuk dibuahkan dulu. Masa menyuburkan ini ada dalam waktu 3 bulan pertama sejak tanam bibit. Untuk subur, anggur butuh bibit yang bagus, media tanam yang poros, harus kena sinar matahari, cukup pupuk, dan bebas dari hama atau penyakit. Anggur yang subur ditandai dari pertumbuhannya yang cepat, seperti batangnya cepat membesar, daun hijau, lebar dan tebal, tunas yang sangat mudah tumbuh, juga pucuknya yang melengkung. Jika ciri ini ditemukan dalam bulan pertama menanam anggur, sudah dapat dipastikan tanaman akan mudah dibuahkan nantinya. Coba teman-teman lihat, baik itu penghobi maupun kebun yang di luar negeri, pada awal menanam bibit anggur, pasti akan disuburkan agar nanti mudah dibuahkan dan berbuah dengan bagus. Lain halnya dalam bulan pertama menanam anggur, tanaman tidak subur, tidak sehat, banyak penyakit, daunnya jamuran, daunnya kecil, pucuknya mengkerut, pucuknya macet, batangnya ringkih, juga susah bertunas. Ini akan membuat tanaman susah berbuah karena nutrisi yang diserap habis untuk pemulihan tanaman yang bukan untuk pertumbuhan. Untuk jenis yang sangat mudah berbuah pun tidak akan berbuah dalam waktu singkat atau pembuahan tertunda sampai tanaman sehat dan subur kembali. Nah, bagaimana cara agar subur dalam waktu 3 bulan pertama menanam anggur? Caranya sebagai berikut. Pertama, media tanam harus poros, gembur, dan bernutrisi. Media tanam semakin banyak akan semakin bagus. Kedua, wajib dapat sinar matahari dari pagi sampai sore. Banyak pun pupuk atau sebagus apapun pupuk yang diberikan, kalau tanaman tidak dapat sinar matahari,
sudah dipastikan anggur akan stagnan atau berhenti tumbuh. Ketiga, tanaman harus sehat, daun tidak jamuran, dan tidak diserang hama. Usahakan agar tidak dihajar hujan atau pakai atap plastik UV. Karena kita daerah tropis, dan anggur bukan asli tanaman tropis, jadi tetap hindari terpaan hujan, apalagi saat musimnya. Karena sekali tanaman kena jamur daun, sudah dapat dipastikan pertumbuhan akan macet. Beda jika tanaman sehat dan tanpa jamur daun. Yang keempat yaitu pupuk. Rutin untuk memberikan pupuk, terutama unsur NPK, yaitu unsur dasar untuk pertumbuhan. Lengkapi dengan pupuk kompos atau pupuk kandang untuk pelengkapnya, agar nutrisi tanaman terpenuhi. Yang kelima, terakhir yaitu air. Kata siapa, anggur tidak butuh air yang banyak. Jika suplai air terjaga, asalkan tidak becek, anggur akan tumbuh dengan cepat. Teman-teman bisa memakai drop tetes atau rutin menyiram pada pagi hari, jangan di sore hari. Nah, jika 5 hal ini terpenuhi, tanaman anggur teman-teman akan tumbuh dengan cepat dan subur. Kedua, yaitu huruf C, artinya cabangkan. Teman-teman pernah melihat anggur berbuah tanpa cabang? Nah, nggak pernah kan? Nah, tidak ada anggur berbuah tanpa cabang. Anggur pasti berbuah di percabangan. Sesubur apapun tanaman anggur, jika tanpa cabang, hasilnya akan gagal. Banyak yang bertanya, anggurnya subur, cuma nggak pernah berbuah. Ternyata tanaman hanya panjang dan lurus, tanpa dibentuk percabangan. Jadi, tanaman anggur butuh cabang untuk pembuahan. Teman-teman nggak usah pusing, apa itu cabang primer, sekunder, tersier, yang penting cabangkan. Semakin banyak cabang akan semakin baik, kecuali di dalam pot, ada hitungan maksimal berapa cabangnya. Di saat tanaman mulai subur, bentuklah cabang. Cabang tidak harus dari mata tunas atau bat. Cabang bisa dibentuk dari tunas air. Yang penting tunasnya besar dan subur. Jadikan untuk percabangan. Sudah dipastikan semakin banyak cabang, maka akan semakin banyak buahnya. Gak usah pusing dengan cabang primer, sekunder, tersier. Pokoknya dicabangkan aja. Karena kita di daerah tropis, maka anggur tetap tumbuh tanpa mengalami masa tidur. Nah, jika mau percabangan rapi, sedari awal bentuklah percabangan itu dengan teratur, baik itu model teralis, tulang ikan, dan lain-lain. Teman-teman harus tahu, anggur yang susah berbuah akan menjadi mudah berbuah jika pohonnya banyak memiliki percabangan. Ini karena tanaman mempunyai terminal-terminal yang memproduksi hormon di setiap percabangan. Selain itu, sel generatif tanaman akan cepat terbentuk jika mempunyai banyak percabangan. Semakin banyak cabang, maka pohon akan semakin cepat membesar, karena harus menopang berat dahan yang besar. Juga perakaran akan semakin berkembang. Jadi, jika ingin tanaman anggur cepat berbuah, maka cabangkan sedari awal. Nah, jika sudah terbentuk percabangan, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu nomor 3. Selanjutnya adalah P, artinya adalah pangkas. Tanaman anggur takkan pernah berbuah jika tanpa dipangkas. Anggur tidak akan mengeluarkan bunga di ujung pucuk, seperti tanaman jeruk. Jadi, jika dibiarkan tanaman memanjang, maka anggur tidak akan berbuah secara alami. Anggur akan mengeluarkan bunga pada mata tunas yang pecah menjadi tunas baru. Nah, ini perlu dibantu dengan cara pemangkasan. Melalui pemangkasan, mata tunas di percabangan akan dipaksa pecah menjadi tunas baru. Tunas baru ini akan membawa bunga. Secara teknik, karena kita berada di daerah tropis, di mana anggur tidak mengalami masa tidur, anggur akan selalu tumbuh. Karena itu, tekniknya berbeda dengan negara asalnya, subtropis. Yang harus pruning pendek karena tanaman punya energi maksimal untuk pembuahan. Sedangkan di daerah tropis, kita bisa memangkas dengan 2 cara, yaitu pangkas habis atau pruning,
dan pangkas cabang muda yang masih hijau atau istilahnya potes pucuk. Jika jenisnya sangat mudah berbuah, sistem pruning akan lebih baik. Tapi jika jenisnya yang susah berbuah, dengan ciri biasanya tanaman sangat vigor, maka pangkas cabang muda atau potes pucuk adalah cara yang paling cocok. Nah, dari ketiga sistem ini, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu tidak lengkap, maka anggur tidak akan berbuah dengan cepat. Jika hanya subur, tanpa percabangan, saat dipangkas akan gagal membawa bunga. Jika banyak percabangan, dipangkas, tapi pohonnya tidak sehat dan banyak penyakit, pembuahan juga akan gagal. Atau pohon subur banyak cabang, tapi tidak dipangkas, ya gagal juga dalam pembuahan. Jadi sederhana kan? Ternyata anggur itu tidak ribet dan sulit. Dengan sistem SCP ini, teman-teman bisa buktikan begitu mudahnya membuahkan anggur. Lakukan ketiga langkah tersebut dan teman-teman sebagai pemula akan kaget ternyata begitu mudahnya membuahkan anggur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum.